tiba-tiba nyemplung, akhirnya ngerasa udah. Jadi ternyata memang bisa kita simpulkan, jadi Gen Z itu ternyata bukannya mereka nggak mau engage, tapi mereka itu nggak mau kalau nggak ada purpose dan growth-nya berarti ya. Valid, Valid ya. valid Kunci, itu. kita kunci Itu itu. adalah Jadi kunci. ternyata purpose sama growth itu menjadi kunci gitu biar Gen Z itu mau engage di Engage. dunia kerja ya berarti ya. Yes, engage dan survive, Miss. Bertahan. Survive-nya itu loh, Miss, yang penting itu, Miss. Kenapa itu ada kata survive itu penting buat ditambahkan? Karena ini, Miss, kalau misalkan kalau kita ngomongin sebuah pekerjaan nih nggak ada purpose-nya, terus Hmm. environment-nya juga tidak mendukung, ya Mm-mm. akhirnya mereka ngapain ya? Lebih Iya. mendingan aku cari self work yang bisa Iya, menghasilkan I kayak gitu, see. daripada diriku kerja secara tim tapi di lingkungannya tidak mendukung. Oke. Mending aku cari freelance lah, Iya. atau iseng-iseng punya produk sendiri Oke. kayak gitu. Oke. Jadi jalan satu-satunya untuk survive, terutama di pekerjaan yang melibatkan banyak orang, Mhm. nah itu meaning and purpose sama kondisi lingkungannya itu seperti apa. Oke. Kayak gitu. Biar Gen Z kalau udah mulai ngerasa hampa, mulai keluar jurus-jurus menghilangnya Jurus-jurus, ya. iya, Miss. Jadi kayak ini ya, kayak hantu, Miss, bisa Iya. menghilang, Ghosting ya. ghosting. Apa tuh jurus yang tuk, tuk, yang hilang itu apa ya? Itu Juga ngikutin lagi. saya juga nggak ngikutin anime, Miss, kebetulan, Miss. Iya. Oke, oke, oke. Nah, ini tadi benar ya. Jadi 3 kunci agar Gen Z engage itu yang pertama tadi tentang purpose Purpose dan and meaning. meaning ya. Jadi jangan hanya dikasih tugas, tapi harus kasih konteks. Betul, valid itu, Miss. Kalau Jadi menurut Mas Indro kenapa itu penting? kenapa? Ada contohnya juga nggak Mas pengalaman mungkin yang pernah terjadi kayak Nah, gitu? gini, Miss, kalau kalau kita dulu itu kan pernah ya, Miss, ya, kita punya satu tim nih ya. Kan kita ngomonginnya kalau di sini kan ada leader, ada strateg, Mm-mm. ada kreanovator nih, Iya Miss, betul ya. betul betul. Nah, dulu itu ada satu kreanovator, terus dulu kan Mas Indra kan pernah jadi leader ya di Hmm. tim tim yang dulu nih. Nah, waktu kreanovator ini ngasih arahan nih buat kerjaan ini, minta tolong dong, Mas, ini dikerjakan ini. Mm-mm. Nah, tapi dia nggak diarahin. Oh, I see. Akhirnya dia bingung, Miss. Nah, Ah, si strategnya nih malah tanya, udah selesai pekerjaanmu? Dia diem, Miss. oke. Nah, akhirnya sampai si strategnya ini kesel, Miss. Oke. Sampai gimana sih caranya ngingetin dia? Oh, Udah I tak see, I see, I ingetin see. loh. Udah tak suruh gini loh. Hmm. Maksudnya kerjaan ini kayak gini Hmm, loh. hmm. Kan ini gampang, nggak Iya, iya, susah loh. betul Masa nggak betul. bisa sih? Heeh. Nah, akhirnya sering debat, Miss, dari situ. Oh, Antara strateg sama renovator, oke. Miss. Akhirnya strategnya nyerah, Miss. Udahlah, Mas, aku nggak bisa ngurusin Give up ya dia? anak ini gimana sih biar dia bisa paham buat kerjaannya sendiri. Nah, Hmm. akhirnya Mas Indro masuk nih Hmm. ke anak itu. Tapi nggak secara langsung, Miss. Iya. Tapi pendekatannya adalah dengan cara mengerti maunya dulu gimana. Tanyanya itu di forum yang santai, Miss. Misalkan nih, waktu waktu senggang atau istirahat gitu, Miss. Bahas-bahas soal pekerjaan dikit, Miss. Hmm. Mas, gimana sih kerjaan yang mbok kerjain? Ada kendala nggak? Hmm, I see. Ada sih, Mas, sebenarnya. Kendalamu di mana sih? No. Hmm. Coba sih kita petain kerjaanmu apa aja sih. Hmm. Nah, akhirnya kita bantu nih buat breakdown pekerjaannya kayak gimana nih. Nah, akhirnya dari situ dia cerita nih, Mas, sebenarnya sebenarnya aku itu bingung, Mas. Oh. Cuman aku itu ngerasa kalau mau tanya itu aku dimarahin, Mas. Oh, iya? Iya, makanya makanya gimana ya? Akhirnya aku ya udahlah, aku berusaha ngerjain sebisaku aja. Hmm. Akhirnya dari dari situ ketika dia udah ngerasa ah ya udahlah, Hmm. akhirnya dia ngerjainnya ya ala Ala kadarnya. kadar. Oke, nah kita lanjut lagi Mas. Tadi kan kita tadi pembahasannya terkait kalau ke Gen Z itu kita kasihnya konteks, jadi bukan cuma ngasih tugas. Kayak yang Yes, tadi yang betul. diceritain sama Mas itu ternyata ada studi kasus langsungnya ya, yang Iya, dari temen yang tadi itu ya. betul. Berarti setelah Mas Indro coba dekatin dan akhirnya dia juga terbuka untuk memberikan kendala-kendalanya, akhirnya dia
berprogres lebih baik berarti ya, Yes. Nah, itu kontribusinya? sambil Mas Indro itu kasih ini ya, kasih arahan kalau misalkan nih case-nya bikin carousel nih Oh, ya. I see. Bikin carousel dengan pemilihan warna seperti ini. Mhm. Nah, kalau secara teoritis itu Mas Indro cuma bilang gini, menurut menurut menurutmu nih, kalau warna kayak gini nih, misalkan nih kombinasi antara biru dengan oranye atau biru Mhm. dengan kuning nih. Mhm. Nah, itu lebih enak dilihat yang mana Oke. gitu. Oh, dibandingin gitu ya? Betul. Coba posisikan kamu sebagai yang ngelihat konten Audiensnya itu. gitu ya? Betul. Jadi jangan posisikan ya udah kamu dapat tugas buat bikin carousel terus kamu udah tinggal bikin, diolah. Oh, Tapi I kamu see. harus ngelihat dulu nih. Oh, I Oh, ternyata see. kalau bikinnya estetik bagus ya. Nah, Mhm. terus Mas Indro coba tekanin lagi. Coba kamu bikin nih, kamu pakai elemen visual yang menarik nih, kemudian pemilihannya warnanya bagus. Mhm. Terus kamu ketika habis bikin, pasti kamu punya pride atau Iya, kebanggaan iya, betul, sendiri itu. betul ya. Nah, itu nanti apa yang kamu bikin itu bisa jadi portofoliomu Oke. buat next time nih. Jadi nggak cuman buat formalitas buat ngerjain sebuah pekerjaan aja. Tapi di situ kamu bisa ngelihat nih, oh ternyata dulu tuh sebelumnya tuh aku ngedesain carousel dengan model kayak gini nih. Tapi kalau aku coba setting ulang dengan model seperti ini, ternyata keren ya. Oke. Nah, akhirnya dari situ kamu bisa dapat istilahnya self reward buat dirimu Mmm. sendiri itu. Kamu bisa istilahnya apa ya? Memotivasi dirimu bahwasanya oh iya sih ternyata bener ya kalau misalkan kita bikin desain yang maksimal, kalau kita ngerjain tugas itu dengan sepenuh hati, hasilnya bagus, itu kayak timbul rasa pride dan percaya diri gitu. Oke. Jadi kalau saya dulu itu munculin rasa percaya dirinya dulu. Oke. Gimana sih? Kenapa sih kamu ngelakuin kerjaan ini? Karena ini loh, Mmm. kayak Ya berarti gitu. kalau nasehatin Gen Z itu lebih ke buat dianya ya. Yes, Jadi betul. kamu ngelakuin ini buat diri kamu sendiri loh, karena kalau ini kan kamu juga bakal kayak gini, kamu akan ngerasa kayak gini, kalau kamu Betul, ngerjain tugasnya kayak gini, kayak gitu ya? betul. Oke. Jadi mereka itu ketika berprogres itu lebih suka ini. Kalau bahasa bahasa kasarnya itu kayak pundaknya dipuk-puk gitu loh, Miss. Oh, iya. Jadi kayak wah keren ya kamu ya Oh, bisa iya. nunjukin progres gini. Nah, Iya. akhirnya dari situ mereka itu punya rasa pride Mmm. dan juga rasa percaya ya, rasa kepercayaannya terhadap apresiasi yang diberikan orang Mmm. lain terhadap dia, akhirnya bisa memunculkan ide-ide baru dari dia, kayak Oke. gitu. Jadi yang perlu ditekankan adalah purpose dan juga rasa percayanya dia itu seperti apa, kayak Oke, gitu. berarti mereka kalau dapat tujuannya tuh nanti mereka bisa jauh lebih semangat, lebih Semangat, inisiatif juga yang betul. muncul ya, dan dia Betul. juga loyal sama tim jadinya? Sangat loyal, Miss. Kalau Oke. mereka udah appreciate banget, Mhm. diapresiasi yang sangat besar, kemudian banyak dipuji ya istilahnya ya, Mhm. dipuji akan kualitas hasilnya seperti Mmm. apa, maka mereka bisa lebih superior dari yang kita Oh, bayangkan oke, sebelumnya. bisa langsung mengeluarkan potensi mereka yang sebenarnya berarti ya? Betul. I Nah, see. kayak gini, Miss, contohnya kita punya tim kreatif di belakang kamera Iya, kita behind the tuh. scene ini Dulu ya? kan juga kayak gitu, Miss. Iya, ya. Awalnya kan mereka kan apa istilahnya pemahamannya masih sedikit nih. Mhm. Nah, lama-lama mereka di-appreciate, Mhm. kita motivasi. Akhirnya sekarang Iya, teman-teman Sobat Salestia bisa lihat deh nanti hasil iya. editingnya teman-teman perbedaannya dari yang dulu sama yang sekarang Iya, ada beda progres, ada beda banget tuh. udah lebih baik ya, kayak Betul, gitu. kayak gitu. Udah ada tambahan sound-nya, Betul, udah ada ada apa namanya, elemen-elemen yang menarik lah, Miss. Betul. elemen-elemennya gitu. Kalau yang awalnya kemarin, paketip-paketipet tinggal Iya, tinggal comot lah, digabung-gabungin Miss. aja, Tinggal comot, kasih ada subtitle. template, kasih subtitle, selesai. Ya, Nah, ya. Intinya berproses ya, ada berproses, prosesnya Miss, kayak gitu betul. ya.